Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di Learning Journal pertemuan ke-7 ini saya mau cerita tentang kegiatan pembelajaran mata kuliah Public Speaking di hari Senin. Nah, seperti biasa diawali ada beberapa teman yang dipilih sama dosen buat maju ke depan buat nyampein topik yang mereka udah siapin. Yang pertama ada Dinda Ayu yang membawakan topik tentang riya menurut Imam Al-Ghazali. Dinda jelasin kalau Imam Al-Ghazali membagi riya menjadi 3. Intinya riya itu ketika seseorang melakukan sesuatu bukan murni karena Allah, tapi ada keinginan buat dilihat atau dipuji orang lain. Dari penjelasan Dinda, kita jadi diingatkan nih kalau kadang tanpa sadar kita bisa aja melakukan hal baik tapi niatnya kurang tepat. Misalnya pengen terlihat baik di depan orang lain, tapi itu ternyata hal yang harus kita jaga banget karena niat itu penting dalam setiap perbuatan. Setelah itu lanjut ke Wahyudin yang membawakan topik tentang kebiasaan sehari-hari. Nah, Wahyudin jelasin gimana kita harus bisa mengatur waktu, terutama dalam mengerjakan tugas. Terus, pentingnya disiplin, menjaga kesehatan, dan juga menjaga komunikasi yang positif. Mungkin ini bagi beberapa mahasiswa relate banget buat kita sebagai mahasiswa nih. Kadang kita udah punya tugas, tapi malah ditunda-tunda. Ujung-ujungnya panik sendiri pas waktu pengumpulan yang mepet. Terus soal ngejaga kesehatan juga penting, karena kalau kita sakit, semua aktivitas juga jadi terganggu. Dan yang paling menarik juga soal komunikasi yang positif, karena cara kita berbicara ke orang lain itu juga berpengaruh ke hubungan sosial kita. Selanjutnya yang ketiga ada Nur Eliza. Nah, Eliza bawain topik tentang buku Filosofi Teras. Di sini Eliza jelasin beberapa konsep penting. Salah satunya tentang dikotomi kendali. Jadi kita diajak buat fokus sama hal-hal yang memang bisa kita kendalikan dan jangan terlalu mikirin hal yang di luar kendali kita. Terus ada juga metode buat meregulasi emosi. Mulai dari kita berhenti sejenak, berpikir, lalu menentukan tindakan atau aksi, dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi, nggak langsung bereaksi secara emosional, tapi lebih ke harus mikir dulu sebelum kita bertindak. Yang terakhir tentang gimana kita menyikapi masa depan kita. Kita diajak buat nggak terlalu cemas sama hal yang belum tentu terjadi, tapi tetap siapin diri dengan sebaik mungkin. Jadi kita nggak boleh sering overthinking, padahal belum tentu juga kan kejadian, tapi udah kepikiran kemana-mana duluan. Setelah ketiga teman tadi selesai, kegiatan dilanjut sama presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 membawakan materi tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Di bagian urgensi dijelaskan kalau public speaking itu penting banget dalam kehidupan kita. Misalnya, buat menyampaikan ide dengan jelas, mempengaruhi orang lain, ikut diskusi, presentasi, bahkan buat tingkatin rasa percaya diri kita. Jadi public speaking itu bukan cuma buat orang yang tampil di panggung aja, tapi dibutuhkan di banyak situasi. Terus kita masuk ke bagian gaya public speaking. Di sini dijelasin ada beberapa gaya. Gaya yang seremonial yang biasanya dipakai di acara resmi. Terus ada juga gaya informatif buat nyampein informasi. Ada juga gaya persuasif buat yakinin atau mengajak audiens. Dan yang terakhir ada gaya entertain yang lebih ke menghibur. Nah, kayaknya kalau di kelas kita seringnya pakai gaya informatif ya, tapi kalau ada yang lucu dikit malah jadi lebih seru, jadi nggak ngantuk.
Setelah itu dibahas juga tentang persiapan dalam public speaking. Kelompok 5 jelasin kalau kita nggak boleh ya tampil tanpa persiapan. Kita harus latihan, bahkan kalau perlu latihan di depan cermin. Kata mereka di depan kucing juga boleh. Nah, selain itu kita juga harus menguasai materi, dari cari referensi dan buat poin-poin biar nggak lupa pas kita tampil. Ada juga konsep yang disebut YAM, yaitu prepare yourself, know your audience, dan know your material. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita, mengenali audiens, dan memahami materi yang akan kita sampaikan. Selain itu, penting juga buat kita ngejaga kondisi tubuh kita tetap rileks dan tetap tampil percaya diri. Dan yang paling menarik, kita juga diingatkan buat jangan terlalu sering minta maaf pas kita berbicara, karena itu bisa ngebuat kita kelihatan kurang percaya diri. Nah, dari seluruh materi kelompok 5 bisa disimpulkan kalau public speaking itu butuh latihan, persiapan, dan juga keberanian. Semakin kita sering mencoba, biasanya kita juga akan semakin terbiasa. Menurut saya, banyak pelajaran yang bisa diambil, mulai dari pentingnya menjaga niat seperti yang disampaikan Dinda Ayu, mengatur kebiasaan sehari-hari seperti yang dijelaskan oleh Wahyudin, mengelola pikiran dan emosi kayak yang dijelasin Eliza, sampai memahami pentingnya public speaking dari kelompok 5. Dan yang paling terasa sih, kita juga lebih sadar ya kalau semua hal itu butuh proses, termasuk dalam berbicara di depan umum. Nah, sekian learning journal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.